Selamat pagi teman-teman, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kembali lagi dengan channel Mr. K untuk channelnya Cycling, di mana Mr. akan membagikan tips and tricks dalam mengupgrade sepeda. Dan Mr. juga akan membagikan pengalaman-pengalaman selama Mr. bersepeda. Ya, oke, kali ini Mr. akan membahas tentang penggunaan cleat, using cleat. Apa itu cleat? Yuk kita cek selanjutnya. Oke, ini adalah bike part sebagaimana sebelumnya. Emang ini adalah bagian-bagian sepeda, dan untuk kali ini Mr. akan membahas di pedal. Ya, karena cleat itu ada di pedal dan di sepatu. Ya, jadi ya kita lanjut ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, ini adalah contoh-contoh sepatu cleat dan cleat pedal cleatnya, dan ini ada pedal, ini ada cleatnya dan sepatunya. Sebenarnya untuk sepatu itu banyak sekali contoh-contohnya, dan mungkin teman-teman bisa juga ke Tokopedia atau bisa juga ke toko Lazada atau marketplace yang lain. Bisa juga di search atau bisa juga di googling saja ya, untuk merek-merek apa saja, atau merek dari luar, merek dari Eropa, dari Amerika, banyak sekali. Ya, bisa di search, bisa juga kalau misalnya dari import itu harganya bisa jutaan. Ya, kalau Mister sih pakainya yang lokal-lokal saja, yang murah-murah sajalah. Kita tujuannya bukan untuk show off, tapi tujuannya untuk sehat. Ya, kembali lagi ke diri masing-masing. Kalau misalnya budgetnya banyak, ya kenapa enggak beli yang agak bagusan kualitasnya. Kalau misalnya budgetnya terbatas, ya beli aja yang agak yang murah aja tapi lumayan bagus ya. Oke, kita start dulu. Apa itu cleat? Cleat, a wooden or metal device around a rope, may be made fast, a strip or projections fastened on or across something as a shoe to give strength or a place to hold or to prevent slipping. Maksudnya apa? Maksudnya itu adalah suatu perangkat kayu atau logam di mana terdapat tali yang dapat dikencangin. Ya, strip atau tonjolan yang dapat diikatkan atau melintang pada sesuatu seperti sepatu untuk memberikan kekuatan atau tempat untuk menahan atau untuk mencegah tergelincir. Sorry, ini ada N-nya. Jadi, penggunaan cleat ini sebenarnya biar kaki kita kalau misalnya nyentuh di pedal itu tidak lari-lari atau tidak bergoyang-goyang atau tidak tidak terlepas dari pedal. Dan biasanya kalau misalnya kita tidak menggunakan cleat, misalkan kita pakai sepatu olahraga nih, sepatu olahraga kita kemudian bersepeda, dan kita tahu bahwa sepatu olahraga itu biasanya buat lari dan bukan untuk bersepeda. Dan kemudian kalau misalnya kita mengayuh sepeda, itu ada kemungkinan besar kaki kita akan berpindah atau bisa juga lepas dari pedal. Ya, atau juga bisa nggak sengaja. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kita mengayuh sepeda itu kan posisi kaki ada di bawah, ada di atas, betul nggak? Ya, ada di atas, ada di bawah. Ya, jadi kalau misalnya kita lagi di atas, itu kemungkinan kaki akan lepas dari pedal, ya kan? Dan kaki yang sebelahnya berarti kakinya akan di bawah. Kaki yang di bawah berarti dia menginjak pedal. Tapi kalau misalnya dia naik berarti kakinya akan lepas dari pedal, betul kan? Oke, lanjut ya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, kenapa kita mesti memakai sepatu yang mempunyai cleat? Oke. Clipless pedals create a direct and consistent connection between your foot and the pedal, which means that you can push and pull on the pedal all the way through the pedal stroke. Cleats also keep your feet in a solid and consistent position, meaning that you won't have to reposition your feet every few pedal strokes. Artinya bahwa clipless pedal itu membuat koneksi langsung antara kaki dan pedal, atau bisa juga itu seperti dilem.
Berarti di mana Anda dapat mendorong dan menarik pedal sepanjang kayuhan pedal. Klit juga menjaga kaki Anda dalam posisi yang kokoh dan konsisten di mana Anda tidak perlu memposisikan kaki Anda setiap beberapa kayuhan. Jadi, kalau misalnya kita menggunakan klit atau menggunakan sepatu klit, itu seperti kaki kita itu dilem ke pedal. Ya, dilem ke pedal. Jadi, kaki kita akan seperti tidak terpisahkan dari pedal. Jadi setiap kayuhan maupun di atas maupun di bawah, itu kaki kita akan tetap di pedal. Ya. Jadi maupun kita naik, kita juga bisa menarik ya pedalnya. Ya, jangan kalau misalnya kita tidak menggunakan clip, berarti kita hanya menggunakan kaki untuk kita menginjak pedalnya. Jadi biar jalan. Tapi kalau misalnya kita menggunakan clip, itu bisa double fungsi. Artinya apa? Artinya bahwa selain kita bisa menginjak pedalnya, juga kita bisa mengangkat pedalnya dengan clip ini. Ya. Jadi di sini untuk kayuhan itu akan lebih efisien. Ya. Oke. Sebelumnya ada keuntungan, biasanya juga ada keuntungan, juga ada kerugian. Apa itu kerugian dengan memakai cleat? There will be a small footprint to the cleat that attached to your shoe. This puts more pressure on one specific part of your foot, and cause discomfort on long rides with uninterrupted pedaling. Maksudnya, itu kalau misalnya kita menggunakan cleat, itu akan mempunyai jejak kecil atau bekas di sepatu. Ya, seperti kita memegang sesuatu di tangan dan lama-kelamaan itu akan ada punya jejak ya barangnya di situ seperti yang akan ada tekanan pada satu bagian tertentu dari kaki dan menyebabkan ketidaknyamanan pada saat perjalanan jauh dengan mengayuh tanpa gangguan. Jadi kalau misalnya kita menggunakan cleat itu, kalau misalnya untuk pertama kali kita memakai cleat, biasanya itu kita akan berasa tidak nyaman. Artinya, kenapa tidak nyaman? Kaki kita akan kaku, kaki kita akan pegel. Itu biasanya begitu. Bahkan, Mister juga kalau misalnya sepedaan, itu biasanya 15 menit pertama atau 30 menit pertama itu kaki akan berasa pegel. Karena kenapa? Pegel itu alami. Itu untuk menyesuaikan, ya kaki kita itu menyesuaikan dengan kayuhan sepeda. Oke, tapi kalau misalnya untuk pemula, beginner, ya untuk pemula jangan dipaksakan ya, tapi bertahap. Misalkan 15 menit, sudah capek, udah pegel banget, nggak bisa jalan lagi, ya udah istirahat. Istirahat ke samping jalan, istirahat, kemudian naik lagi pelan-pelan. Ya. Oke, lanjut kita. Slide berikutnya. Oke, ini ada tipe-tipe cleat. Satu, kita start dari SPD dulu di sini ya, SPD. SPD, ya. SPD ini biasanya itu digunakan untuk MTB. Ini Mister punya, karena dulu Mister pakai MTB. Ya, ini double function, jadi mau di bawah, mau di atas, mau di bawah, itu permukaannya sama. Ya. Ntar kita lihat, ini kan pedalnya. Ini ada cleatnya. Cleatnya ntar Mister akan kasih lihat. Jadi kalau misalnya kita pakai pedal ini, itu tidak memungkinkan kita mempunyai power yang maksimal. Karena kenapa? Karena ini space-nya itu, ya, itu hanya terdapat titik kecil saja, sangat kecil sekali. Ntar kalau misalnya teman-teman lihat cleatnya pasti kelihatan. Ya, kenapa nggak maksimal powernya? Oke, ini cleatnya. Jadi cleat ini yang akan dipasang ke sepatu cleat. Ya, ini akan dipasang ke sepatu cleat. Jadi di sini ada titik tumpu energi kita ke pedal. Jadi ini sangat kecil sekali. Oke, ini namanya SPD. Kemudian yang kedua adalah look. Look ini
Ini agak mirip sekali dengan SPDSL ya di sini. Tapi ini look ini dia agak lebih kecil. Kalau misalnya SPDSL ini agak lebih lebar sedikit karena sebentuk seperti segitiga. Kayak look ini higher end road cycle. Jadi biasanya untuk yang lebih profesional, maximum performance. Ya, maximum performance. Karena kenapa? Ini kita bisa lihat itu lebih lebar. Dan kalau misalnya kita lihat klitnya, ini ada pedalnya. Ya, ini klitnya, ini pedalnya. Ini pedalnya itu memenuhi semua tempat pedalnya. Jadi otomatis akan mempunyai power yang maksimal. Dan pedal ini tidak cocok untuk MTB. Kalau misalnya mau pakai buat MTB, kenapa? Biasanya pakai MTB itu buat yang ini, SPD. Tapi kalau misalnya teman-teman mau pakai ini, ya, kenapa nggak cocoknya pakai ini? Karena biasanya MTB itu perlu refleks yang sangat tinggi sekali dan gampang untuk copot dari pedalnya. Dan kalau misalnya ini kan kebanyakan di road bike, ya. Oke, kita lanjut ke namanya Speedplay. Speedplay ini high end road cycles ini lebih high advance, ya, lebih tinggi. Di mana ini adalah pedalnya, ini merupakan mereka menggunakan teknik magnet. Jadi hanya ditempel saja ini. Ya, bisa dilihat di sini. Ini adalah pedalnya, ini adalah klitnya. Klitnya itu sangat besar, lumayan. Jadi biasanya itu dipasang ke sepatu, klit, kemudian ditempel saja. Jadi tidak ada apa semacam kaitan, ya, bisa mengait. Jadi ini bisa nempel saja. Tapi ini Speedplay ini harganya bisa berapa kali lipat ya? 10 kali lipat dari yang pedal-pedal ini, ya. Kemudian yang terakhir adalah SPDSL. Ini Broader Platform Gaining Popularity. Jadi ini biasanya yang paling populer digunakan untuk road bike. Tapi kalau misalnya mau dipakai buat jalan itu sangat susah sekali karena dia menganga. Jadi seperti apa ya? Seperti kita pakai sepatu hak aja. Tok 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 tok. Ya. Ya, ini di sini adalah contoh dari pedalnya. Ya, pedalnya. Jadi kalau misalnya di sini itu bisa kelihatan ini ada segitiga. Jadi yang di atas ini masuk ke colok ke sini. Jadi ini akan terdengar bunyi klik. Kalau misalnya sudah masuk ini belakangnya sini. Belakangnya ini yang mengunci. Ya. Oke, kita lanjut berikutnya. Oke. Jadi kesimpulannya di sini adalah apakah kita mau menggunakan klit atau tidak menggunakan klit? Kalau misalnya kita menggunakan klit, ada beberapa keuntungan. A lot of benefits, sangat banyak sekali keuntungan. Ya. Apa saja keuntungannya? Improve power and efficiency cycling. Jadi power kita untuk mengayuh sepeda itu lebih berasa, lebih tidak sia-sia. Ya. Lebih tidak sia-sia dan juga efisiensi untuk mengayuh sepeda itu lebih bagus daripada kalau misalnya kita tidak menggunakan. Oke. Kemudian lasting and durable itu artinya bahwa lebih tahan lama. Dimana kalau misalnya kita bandingkan dengan menggunakan sepatu lari atau sepatu olahraga yang lain, itu kita tidak tahu apakah akan nyangkut, tali sepatunya itu akan nyangkut ke cranknya, ke rantainya, atau ke yang lainnya karena tidak diperuntukkan untuk bersepeda. Dan biasanya itu sepatu klit itu bahannya sangat tahan ya, sangat tahan dan apa itu namanya, keras, dan di luarnya itu keras. Looks more cyclist and professional. Jadi kelihatan kalau misalnya kita pakai sepatu klit, itu kelihatannya seperti profesional. Itu bisa dilihat saja foto-foto Mister ya, pakai sepatu klit ya. Pertama juga Mister juga nggak mau pakai, tapi ternyata dikenalkan sama teman, coba pakai klit deh. Kemudian dijual karena dia ada
ada sisa sepatu klit dulu dan dijual murah 250.000 saja ke Mister, dan Mister beli. Kemudian pertama kali Mister pakai memang sangat susah sekali. Sempat beberapa kali jatuh, ya. Kata orang sih namanya jatuh bego. Kenapa bilang jatuh bego? Karena kita tidak bisa mempunyai timing yang cocok untuk mengeluarkan kaki kita dari pedal. Jadi kita mesti belajar refleks untuk mengeluarkan kaki kita dari pedalnya itu. Jadi biasanya itu keluar kaki kita itu dari pedal itu biasanya akan bergerak ke kiri dulu atau ke kanan dulu belakang. Ya. Tapi di YouTube banyak kok, ya bisa dilihat. Itu sih sebenarnya. Sebenarnya mungkin pertama kali untuk penggunaan klit itu sangat challenge, sangat mempunyai tantangan yang sangat susah. Tapi kalau misalnya sudah terbiasa, itu akan sangat gampang. Kemudian kalau misalnya kita tidak menggunakan klit, kenapa? Kaki kita akan sangat mudah sekali untuk berpindah posisi kalau misalnya kita menggunakan sepatu olahraga atau sepatu lari. Itu kalau misalnya kita naik pedalnya, itu akan kemungkinan akan berpindah tempat. Jadi efisiensinya itu tidak ada. Not efficient in pedaling. Ya, efisiensi untuk mengayuh sepeda itu nggak ada. Akan tersia-sia energi kita yang sebenarnya kita bisa mengayuh 2 kali lipat, ternyata karena tidak menggunakan klit, energi kita hilang, ya, sia-sia. Looks not too good. Kelihatannya tidak terlalu bagus. Kelihatan kalau misalnya, biasanya kalau misalnya kita bersepeda kan biasanya mau narsis, foto-foto. Nah, ini ya, ini yang bikin kita lebih bagus tampilannya, apalagi dipakai helm sepeda, pakai kacamata sepeda, pakai sarung tangan sepeda, jersey sepeda. Biasanya kan kalau misalnya kita melihat di IG, biasanya kan mereka pakai tampilannya bagus. Oh, kayak model ini ya. Jadi kalau misalnya kita mau pakai klit, tampilannya juga kita lebih seperti profesional. Oke ya teman-teman. Kita lanjut lagi. Oh ya, ini sudah slide terakhir. Ini Mister akan kasih quote. To succeed, we must believe that we can. Artinya, untuk mencapai sukses, kita mesti percaya bahwa kita bisa. Kembali lagi ke penggunaan klit. Jadi, kalau misalnya untuk menggunakan klit, kita mesti percaya bahwa kita bisa. Jangan sekali-sekali menyerah. Ya, perjuangan itu sangat susah sekali. Ya. Perjuangan itu mesti kita perjuangkan. Kalau misalnya kita mempunyai niat dan tekad untuk menggunakan klit dan kita mengerti akan keuntungan menggunakan klit, coba perjuangkan. Seperti Mister juga dulu, Mister sudah beberapa kali jatuh, bahkan sudah beberapa tahun ya Mister menggunakan klit. Mister bahkan pernah jatuh juga karena biasanya kan kita klit itu kita lepasinya di sebelah kiri kan. Kalau misalnya kita macet kan biasanya begitu, macet kaki kiri kita keluarin dulu, siap-siap aja. Tapi ternyata pas sampai di tempat macet itu, keseimbangan sepeda kita kurang bagus dan ternyata bukannya jatuh ke kiri tapi jatuh ke kanan, dan ternyata di sebelah kanan itu kan kaki kanan Mister kan belum lepas dari klit, akhirnya jatuh ceplek ya. Tapi untung nggak apa-apa, yang lecet dikit aja dari RD-nya sama drop bar-nya dari stangnya saja, sedikit saja, karena jatuhnya dalam keadaan berhenti, bukan jatuh dalam keadaan jalan ya. Oke teman-teman, jangan lupa di subscribe untuk channel ini. Mister akan membagikan untuk tips-tips berikutnya bagi
beginner, bagi newbie. Oke, sampai ketemu lagi teman-teman. Bye-bye.